نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang begitu besar, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang setia mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita tidak akan melanjutkan materi kajian kita, akan tetapi kita akan sejenak merenung tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah tamu agung yang datang kepada kita semua beberapa waktu yang lalu. Datang membawa banyak sekali kebaikan. Siapa yang berpuasa di bulan tersebut dengan dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kebaikan diampuninya dosa-dosa kita adalah suatu kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua mengakui bahwa kita adalah manusia yang sering berbuat dosa. Selain itu, Ramadan di setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa neraka, dan itu, pembebasan itu setiap malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ketika datang kepada kita, futihat abwabul jannah,
dibukakan pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Sehingga banyak sekali keberkahan dan terdapat kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga bulan doa, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, yakni ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang ayat-ayat puasa, di mana di tengah-tengah pembahasan hukum-hukum puasa Ramadan, Allah menyelipkan di sana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka menyambut perintahku, melakukan perintahku, agar mereka beriman kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Belum lama Ramadan datang kepada kita dengan di antaranya keutamaan-keutamaan tadi, dan masih banyak lagi, dan tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Selama bulan Ramadan kita bisa menikmati suasana ibadah tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Masjid penuh dengan jamaah, salat isya, salat tarawih, salat subuh, berbuka bersama. Al-Quran lebih sering dilantunkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Banyak doa-doa dipanjatkan, dan hati-hati manusia, jiwa manusia seakan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya tadi, fa inni qarib, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala dekat dalam artian mengabulkan doa-doa hambanya di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan dan memanggil kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan pentingnya puasa Ramadan, dan para ulama ijma' akan wajibnya puasa di bulan Ramadan, ya, dan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir. Kemudian ayat ini ditutup dengan tujuan dari puasa itu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Panggilan keimanan kemudian ditutup dengan tujuan takwa. Ini menunjukkan juga kebaikan, keutamaan yang begitu besar dari bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Namun hari-hari Ramadan kini berlalu satu demi satu. Malam-malam yang penuh dengan qiyamul lail semakin berkurang. Sekali lagi seakan baru kemarin kita mendengarkan kultum pertama kali di bulan Ramadan. Tapi kini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Orang yang beriman, yang hatinya hidup dengan keimanan, baginya perpisahan dengan bulan Ramadan bukan sekedar perpisahan biasa. Di sana ada kesedihan yang mendalam. Bahkan mungkin banyak air mata yang menetes. Bukan karena hari-hari terasa berat di bulan Ramadan, karena berpuasa, akan tetapi mereka khawatir. Banyak kekhawatiran. Di antaranya khawatir, apakah Ramadan di tahun yang akan datang bisa bertemu lagi? Apakah kita masih diberikan kesempatan? Ada yang khawatir karena tidak serius melalui bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Khawatir dia termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang dihinakan dan didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW menjadi orang yang hina. Yang banyak beramal soleh pun khawatir, apakah amalnya diterima ataukah tidak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pergantian waktu di bulan Ramadan ini adalah perjalanan besar bagi orang yang mau merenung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, Allah mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibrah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan keimanan. Setiap malam di bulan Ramadan berlalu, itu bukan hanya Ramadan yang berlalu, tapi juga umur kita yang berkurang. Setiap matahari yang tenggelam berarti kesempatan kita untuk beramal semakin sedikit. Ramadan yang dulu kita rindu dan kita tunggu selama belasan bulan, ternyata berlalunya begitu cepat. Umar ibn Abdul Aziz pernah berkata, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah berkata, innal laila wan nahar ya'malani fika. Sungguh malam dan siang itu mereka berdua bekerja mengurangi umurmu. Fa'mal anta fihima, maka beramallah engkau untuk memperbanyak kebaikan di umur-umurmu itu.
pada siang dan malamnya itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada yang lebih aku sesalkan daripada terbenamnya matahari di suatu hari, umurku berkurang sedangkan amalku tidak bertambah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kekhawatiran kita akan berlalunya bulan Ramadan ini semoga termasuk yang kekhawatiran diterima atau tidaknya amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu dari amalan-amalan soleh, bersedekah, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, salat, qiyamul lail, ya, orang-orang yang mereka beramal soleh itu wa qulubuhum wajilah, hati mereka gemetar, hati mereka takut, hati mereka khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya suatu hari nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban, mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir apakah amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya membawakan sebuah riwayat di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membaca ayat ini, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang hati mereka gemetar karena apa yang mereka lakukan. Ahwalladzi yazni wa yashrabul khamra wa yasriqu. Apakah orang yang seperti itu orang yang berzina, minum khamr atau mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq." Bukan, wahai bintas Siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu sehingga hati mereka menjadi gemetar dan takut. Akan tetapi walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yuqbala minhu. Akan tetapi orang yang seperti itu adalah orang yang dia berpuasa. Kita juga berpuasa. Dan dia bersedekah. Sebagian kita mungkin juga bersedekah.
Wa yusalli, dia sholat, kita juga sholat. Ya. Orang ini meskipun telah siam puasa, telah sholat, telah bersedekah, tapi dia ya khafu, dia takut. Apa yang dia takutkan? Dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kunu, jadilah kalian, liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali. Jadilah kalian orang-orang yang perhatiannya lebih kepada diterima atau tidaknya amal daripada perhatian terhadap amal itu sendiri. Alam tasma'u ila qaulil haqqi azza wa jalla, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kekhawatiran kita diterima atau tidaknya amal kita di bulan Ramadan masih bisa diobati. Kekhawatiran itu bisa diobati dengan kita memperbaiki apa yang tersisa. Apalagi kalau kita di waktu-waktu di bulan Ramadan yang telah lalu ini sedikit amal soleh kita, tentu rasa takut kita lebih besar, khawatir kita lebih besar. Yang banyak beramal soleh saja khawatir, apalagi kita yang sedikit amalnya. Mari sejenak kita mendengar nasihat Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, ibadallah, inna syahra ramadana qad azama 'alal rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Ramadan pasti akan berlalu, wa lam yabqa minhu illa qalil, dan tidak tersisa melainkan sedikit saja. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Barang siapa di antara kalian yang telah berbuat baik padanya, memperbanyak amal soleh padanya, fa'alaihi tamam, maka sempurnakanlah amal soleh itu. Wa man farrata fayakhtimuhu bil husna fal amalu bil khitam. Dan barang siapa yang telah lalai, yang meremehkan hari-hari yang telah berlalu di bulan Ramadan ini sehingga sedikit melakukan amal kebaikan,
atau bahkan terjatuh dalam kemaksiatan, fayahtamuhu bil husna, maka hendaknya dia menutup bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Fal amalu bil khitam, karena amalan itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung penutup-penutupnya. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fastamti'u minhu bima baqiya minal layali an-nayyirati wal ayyam, maka nikmatilah dari bulan Ramadan itu yang tersisa dari malam-malamnya yang bercahaya dan hari-harinya. Nikmatilah untuk beramal soleh, memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaudi'uhu amalan salihan, dan jadikan amal soleh sebagai salam perpisahan dengan bulan Ramadan. Yashhadu lakum bihi indal malikil allam, yang amal soleh itu akan menjadi saksi untuk kalian ketika bertemu dengan sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Wa wadda'uhu inda firaqihi bi azka tahiyyatin wa salam, dan berpisahlah dengan bulan Ramadan, lepaslah kepergian bulan Ramadan dengan salam yang paling suci, doa yang paling suci, dan ucapan salam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Di waktu-waktu yang tersisa ini, sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala tadi, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian obat yang berikutnya, ketika nanti kita benar-benar telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kekhawatiran kita itu bisa kita obati dengan memperbanyak istighfar. Setelah Ramadan berakhir, yang paling pantas kita lakukan bukan merasa bangga dengan banyaknya amal soleh, banyaknya rakaat yang kita lakukan di setiap malam, di qiyamul lail, bangga dengan banyaknya khatam dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi justru yang pantas untuk kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Bukankah kita telah menghafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau wahai Muhammad melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, apakah kemudian Rasulullah diperintah untuk berbangga setelah sukses dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya ia maha menerima taubat. Jika Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beliau saja sallallahu alaihi wasallam menutup amalan beliau yang paling mulia, yaitu menyebarkan risalah Islam. Beliau menutup amalan beliau yang begitu mulia itu dengan istighfar. Maka kita yang tidak ada yang menjamin kita diampuni dosa-dosa kita, malah justru sebaliknya banyak dosa-dosa kita, tentu kita lebih pantas untuk istighfar. Meskipun kita telah khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan ini, meskipun kita telah qiyamul lail baik berjamaah maupun sendiri, beribu-ribu rukuk yang kita lakukan, kita tidak pantas berbangga. Rasulullah SAW saja beristighfar. Maka dijelaskan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, setelah ayat itu turun, Nabi SAW memperbanyak tasbih dan istighfar dalam rukuk dan sujud beliau. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Masih ada beberapa menit untuk kita menunggu berbuka, dan ini adalah Jumat sore, di mana di sana ada waktu doa-doa dikabulkan. Terlebih ini di bulan Ramadan, maka mari kita selipkan doa-doa untuk kebaikan kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Mari kita memperbanyak amal soleh di akhir-akhir di bulan Ramadan ini, dan ketika tiba perpisahan dengan bulan Ramadan nanti dan Ramadan benar-benar telah meninggalkan kita, mari kita memperbanyak istighfar dan memohon kepada Allah agar amalan kita diterima olehnya. Ini yang bisa disampaikan. Banyak salah dan kelirunya datangnya dari kami sendiri yang sedikit ilmunya. Jika ada benarnya, itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.